Lah sekelas di samping ininya ya baratnya ini ya atau utaranya itu ke makam-makam, ada makam Mbah Kiai Soleh, Mbah Kiai Musa ya, makam-makam sesepuh, bahkan leluhur dari kiai-kiai yang ada di Pasuruan sana. Itu nggak hanya Pasuruan yo dan sekitarnya, malah justru ditindas, dipinggirkan, ditembok, ada yang kena kepalanya atau perutnya makam itu. Ini yang membuat kawan-kawan, khususnya duriannya Mbah Soleh Semendi, Kiai Haji Suadi, Abu Amar, dan Kiai Huda, bahkan KRT Fakih Wiradiningrat juga sempat bermusyawarah bagaimana ya enaknya. Karena ketika Habib Umar bin Hafid ini datang ke Jawa Timur itu katanya ya sering menyempatkan diri untuk ziarah ke makam sebagian dari leluhurnya ini, kakek buyutnya, dari jalur perempuan dari jalur ibu ya. Tapi mbok bener mbok ora ya wallahu alam, wong namanya orang ngarang itu kan ya seenaknya yang ngarang, tergantung siapa yang ngarang. Verifikasi ya sulit kita dapatkan. Habib Umar bin Hafid ini kakeknya itu kelahiran Bondowoso, Salim bin Hafid kelahiran Bondowoso, tapi kembali lagi ke negerinya sana, ke Hadramaut sana. Lah, ayahnya Habib Umar ini namanya Muhammad yang tidak ditemukan jasadnya, diculik sama PKI di sana katanya, ya. Lah ibunya Kang Mas Umar bin Hafid ini namanya Zahro katanya, tapi makamnya ada di Tarim sana, enggak di sini, enggak. Lah, ibunya Kang Mas Umar bin Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya di seluruh dunia, di tempat yang berbeda, di negara yang tidak sama, di suasana dan waktu yang tidak sama pula malam hari ini, semuanya yang sangat kami hormati, kami ta'zimi, salam sejahtera, doa dari kami keluarga besar di Surabaya untuk panjenengan yang ada di mana saja, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas ibadahnya sehingga mampu mengupdate memori kebahagiaannya, diberikan oleh Allah kesehatan, kelimpahan, yang keluarganya atau bahkan dirinya sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, pulih sedia kala. Jika memiliki banyak hutang, semoga Allah meringankan dan memudahkan jalan untuk membayar dan melunasinya. Bagi yang masih memiliki tanggungan KPR ataupun angsuran apapun ya, semoga senantiasa cepat lunasnya, ditutup segera, jangan diteruskan lagi riba birriba, riba bin riba bin riba bin riba bin riba, akhirnya neraka. Semoga Allah memberikan kedamaian, keselamatan
kebahagiaan, keberkahan kepada panjenengan semua bersama anggota keluarga dan bahkan sampai nanti dzurriyyah panjenengan abad dan abada. Sebelum kita masuk pada tema, terlebih dahulu ucapan duka cita yang mendalam atas musibah gempa yang ada di Pulau Sapudi, ya, di tengah laut antara Pulau Madura, Pulau Jawa, Bali dan Lombok sana. Semoga senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menerima musibah yang ada. Banyak rumah yang roboh dibuatnya karena gempanya juga cukup tinggi skala Richternya. Begitu juga ucapan duka yang mendalam untuk keluarga besar Al-Khazini di Buduran Sidoarjo sana yang masih belum ketemu, terselamatkan semua santri yang terjebak di dalam kerobohan dari gedung musola, ya, lantai 3 atau berapa itu nggih. Semoga ada jalan tim SAR untuk segera bisa menyelamatkannya. Di antaranya kalau putranya Raden Kiai Haji Zabidi itu selamat, ya. Kalau putranya Kiai Hanan ini masih belum tahu kabarnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Dalam kondisi sholat, anak-anak yang masih belia meninggal dunia, husnul khotimah statusnya. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah, Pak Mario Akbar, Assalamualaikum ya ini Mak. Waalaikumsalam. Pak Gavin, derek ngosromo nggih sama Habib Gavin. Pak Junauni hadir ya nggih sama-sama monggo. Pak Muhammad Nur, malam Pak Nur ya nggih malam. Muntilan hadir derek nyimak. Insyaallah semoga pembahasan malam ini berkah bermanfaat untuk mencerdaskan dan nambah wawasan pencerahan umat dan masyarakat. Siap Pak Muhammad Nur. Bukan Nur Muhammad nggih, tapi Muhammad Nur nggih. Semoga panjenengan termasuk orang yang senantiasa tersinari oleh ajaran cahaya nur kenabian dari Kanjeng Nabi Muhammad dan dianggap sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang akan diberi syafaat di dunia katal akhirat nggih. Ibu Anissa Husniah yai Darjo nderek nyimak yai nggih Darjo. Darjo iku Sidoarjo. Ya, aslinya ya bukan Sidoarjo, tapi itu nama baru, ya. Aslinya dulu adalah kerajaan pecahan dengan Kediri, ya, dan Kahuripan, ya. Asli yang paling tua itu justru ada di Krian. Bahkan saudaranya Raden Fatah itu juga asli berkuasa di daerah sekitar Krian gitu. Raden Husein namanya. Tapi ya perang saudara. Tapi akhirnya ya sadar, akhirnya ditawan, dibawakan Demak sana. Nggih, Darjo monggo. Sekarwangi, sebentar. Sekarwangi. Mana? Sebentar, ini tulisannya banyak, jadi mohon maaf lari-lari nggih. Pak Bambang Nur sekarang BWI hadir Pak Yai Banyuwangi nggih, nderek nyimak monggo dari Banyuwangi. Sekarwangi siap. Pak Bambang Nuryanto, Assalamualaikum Yai Nur nderek pengawasannya, monggo sama-sama kita belajar, kita ngaji bersama Pak Wan. One tulisan Wan. Assalamualaikum Yai, izin nyimak dari Balai Kota Sofia. Oh, Sofia Hungaria nih. Dari Eropa sana nggih, monggo siap Pak Wan. Waktu di sana jam berapa nggih? Pak Kusnati nderek ngosi yang Depok Jawa Barat nggih. Depok kok nderek nggih. Bahasa bukan bahasa Depok ini. Nggih, ya banyak kawan-kawan dari mana saja. Kita ini jangan rasis dan fasis lah, ya. Itu jadi di mana saja yang penting itu ya warga negara Republik Indonesia. Orang Jawa, orang Minang boleh di Papua, orang Papua boleh di Surabaya, semuanya bisa. Kok kayak nggak merdeka aja, ayo siap bersaing. Saingan bersama nggih. Pak Kusnati nderek ngasih saking Depok nggih. Pak Erwak 3S. Makam itu secara halus dan bertahap akan menyaingi makam ulama pribumi. Oke. Pak Suwantoko Jombang. Assalamualaikum nderek ngasih mak. Ujang nyimak nggih.
Assalamualaikum Pak Arsa. Toko sur direngos maju terus pantang mundur walaupun banyak tantangan dari orang yang seharusnya bertaubat nggih. Pak Heri Mugianto sampai kemendur weh. Alhamdulillah Ali Yahya Pasuruan hadir ya siap Pasuruan. Kita kembali ke Pasuruan sekarang. Ini makam yang sebenarnya 4 tahun yang lalu itu masih belum semegah sekarang yang dirobohkan tadi pagi ya, di siang menjelang siang itu. Itu makam sebenarnya ditemukan dan diramekan oleh Sarkup Sarjana Kuburan. Tapi pada waktu itu sempat mau diakuisisi oleh D. Abdul Qadir Ba'abud, sama seperti makam Mbah Soleh Semendi. Dulunya sempat dikelola untuk ATM-nya mereka dan kawan-kawannya. Tetapi akhirnya yang Mbah Soleh Semendi ini direbut oleh duriyahnya, kembali ke pangkuan ahli warisnya. Dan pengkijingan sekaligus pencungkupan makam yang ada di Serambi Winong itu ya belum ada 5 tahun lah, belum ada 5 tahun. Nah, sesuai dengan kesepakatan yang maklum ya, tidak perlu ditanyakan ya. Lah sekelas di samping ininya ya, baratnya ini ya, atau utaranya itu ke makam-makam, ada makam Mbah Kiai Soleh, Mbah Kiai Musa ya, makam-makam sesepuh. Bahkan leluhur dari kiai-kiai yang ada di Pasuruan sana itu, nggak hanya Pasuruan yo dan sekitarnya, malah justru ditindas, dipinggirkan, di tembok, ada yang kena kepalanya atau perutnya makam itu. Ini yang membuat kawan-kawan, khususnya duriyahnya Mbah Soleh Semendi, Kiai Haji Soadi, Abu Amar, dan Kiai Huda, bahkan KRT Fakih Wiradiningrat juga sempat bermusyawarah bagaimana ya enaknya. Karena ketika Habib Umar bin Hafid ini datang ke Jawa Timur itu katanya ya sering menyempatkan diri untuk ziarah ke makam sebagian dari leluhurnya ini, kakek buyutnya, dari jalur perempuan. Dari jalur ibu ya, tapi mbok bener mbok ora ya wallahu a'lam, wong namanya orang ngarang itu kan ya seenaknya yang ngarang, tergantung siapa yang ngarang. Verifikasi ya sulit kita dapatkan. Habib Umar bin Hafid ini kakeknya itu kelahiran Bondowoso, Salim bin Hafid, kelahiran Bondowoso tapi kembali lagi ke negerinya sana, ke Hadramaut sana. Lah ayahnya Habib Umar ini namanya Muhammad yang tidak ditemukan jasadnya, diculik sama PKI di sana katanya ya. Lah ibunya Kang Mas Umar bin Hafid ini namanya Zahro katanya, tapi makamnya ada di Tarim sana, enggak di sini, enggak. Lah ibunya Kang Mas Umar bin Hafid Zahra ini punya ibu yang bernama Aisyah Al-Hadar. Lah Aisyah Al-Hadar berarti Zahro binti Aisyah, ini jalur ibu dulu, baru setelah itu melompat ke jalur ayah. Ayahnya ini Ahmad bin Soleh Al-Hadar. Jadi Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini memperanakkan Aisyah Al-Hadar, Aisyah Al-Hadar memperanakkan Zahro Al-Hadar, Zahro Al-Hadar memperanakkan D. Umar atau Mas Umar bin Hafid ini. Jadi buyut mbah ya, mbah buyut ya. Jadi orang mengatakan ya buyut itu belum sampai canggah berarti ya. Lah apakah benar ini makam Habib Alawi? Saya tadi menghubungi orang-orang di sekitar Winongan sana, itu memang di situ itu ada makam Habib tapi tidak diistimewakan. Memang ada keluarga yang pernah dinikahi oleh orang yang pindahan dari Bondowoso sana itu, tapi tidak dikultuskan. Sejak belum rame-ramenya pernasaban yang kita jadikan bahasan sekaligus ada sarjana kuburan itu ya belum dibangun megah ini ya. Ini gara-gara ingin menyambut ini Mas Umar bin Hafid ini ketika ziarahnya biar nyaman, alasannya seperti itu
Nah ini ibarat jongos-jongos itu melayani penjajah. Ibaratnya begitu. Seneng dijajah. Nah ini Pak Pasuruan yang mohon maaf. Sing buat ini kalau warga Bojonegoro kan nggak mungkin ya. Ya warga Pasuruan sana. Gitu. Dibangun seperti ini tapi tidak memperhatikan ada makam Mbah Soleh, Mbah Musa ya yang asli seorang pejuang waliullah dari sana. Lah ini menyakiti hati para duriyahnya. Menyakiti hati para duriyah almarhumah yang ada di sana, bahkan ada Bunyai juga yang menurunkan Mbah Hasan Sidogiri. Lah ini kan tidak adil namanya. Ya. Di satu sisi makam-makam kiai dan ulama pribumi disingkirkan, di sisi yang lain pendatang yang belum jelas ya, hanya wali brandingan dibangun dengan megah bangunan seperti ini. Akhirnya tumbanglah bangunan, bahkan sampai saya melihat Gustom juga ikut-ikutan mukul-mukul. Gustom yang siap menjemput 1 miliar di Tuban ini. Ya sebenarnya kalau makamnya itu ya yang kondisi makamnya itu ya jangan dirusak lah ya cukupnya aja itu ya dirobohkan, disamaratakan. Tapi kalau memang itu kemauan dari kawan-kawan di sana ya siapa yang bisa melarang. Ada Gustom juga didampingi juga oleh Ketua BWI LS Jatim ya, kiai-kiai sepuh di sana, duriyah yang dimakamkan di sana. Jadi ini adalah isyarat yang harus dijadikan pelajaran oleh kawan-kawan yang ada di Ploso Kudus sana. Belajar dari kasus yang ada di Winongan Pasuruan. Kawan-kawan, kiai-kiai, santri-santri masyarakat sana Kudus ya, belajar kok iso berhasil seperti ini resepnya apa. Karena apa, ini sudah ngalih dan ngamuk yang terakhir ini. Ngamuk ini sebenarnya Kiai Huda, bahkan Kiai Son Haji itu kan anggota DPRD ya Pasuruan ya, itu meminta ya 2 atau 3 hari lah ultimatum biar pengurus makam dan keluarganya yang merobohkan sendiri. Tapi masyarakat ya tidak kuat menunggu sampai 3 hari itu. Akhirnya ya wes dadas saja seperti ini. Nah ini kalau nunggu ya secara hukum pemerintah ya nggak jadi seperti di Kudus itu. Nah, saya nggak murui elek itu enggak ya, cuma memang faktanya seperti ini, langsung rubuh itu, ditarik seperti lomba tarik tambang ya. Lah nanti tanggal 20 bulan ini kalau nggak ada halangan ya, Kang Mas Umar bin Hafid ini akan datang ke Solo untuk menghadiri katanya khol Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu aja nggak khol Solo nggak. Tanggal 20. Dan rencana Ivan Gunawan itu juga mau menyambut, entah itu di setting atau di branding. Saya itu kadang-kadang ya curiga ya. Nanti akan dikumpulkan YouTuber orang-orang terkenal yang masyhur bisa syuhroh wal istifadhah supaya ikut bergabung dalam acara khol Solo itu ya. Pinternya mereka itu kan seperti itu ya, merangkul orang-orang yang punya massa, punya pengikutnya. Yang dirangkul kamulah ya Ivan Gunawan. Tanggal 20 rencananya. Lah kalau tanggal 20 ke sana ya apa mungkin langsung Juanda Bondowoso atau Pasuruan untuk ziarah ke makam katanya buyutnya dari jari ibunya, yakni Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar. Marga Al-Hadar itu pecahan dari duriyahnya Abu Bakar bin Salim. Ada bin Jindan, ada Al-Muhdor, ada Al-Hadar. Pecahan-pecahan itu. Aslinya pecahan dari Asegaf ya. Seperti yang seorang dai muda milenial itu ya, Husain Ja'far Al-Hadar, itu dari Bondowoso ya sama ya, bukan cucu Nabi semua tapi ngapusi anak bangsa kita semua, dan kita ini tertipu lama ya, turun temurun sampai masa kita. Nggih,
Pak Puger Pujianto mirip mafia. Mohon maaf sambil membaca tulisan panjenengan. Karena malam hari ini kita tidak mendatangkan materi hadis atau Quran atau kitab ya yang berupa heizin.com yang bisa panjenengan akses, jadi kita agak longgar nggih. Pak Gus Supriyadi kacau Balawi nggih. Pak Puger Pujianto sindikat Gereja Dewa Batara Abrah Yama Hadramaut nanti keris batik lagu daerah di Balawi kan. Nggih. Batik saya ini kan ya ciptaan dari Balawi, mungkin suatu saat lah ya. Nggih. Keris diinjak-injak, tapi kalau joget-joget marawis, joget hajar marawis dihajar saja. Nggih. Nggih. Karena kita yang diam, oleh sebab itu ini momentum hari ini tanggal 1, Hari Kesaktian Pancasila, diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukti di daerah sentral Balawi sana, Pasuruan, Jawa Timur, telah terjadi peristiwa besar dan akan dicatat dalam sejarah bangsa dan akan diingat oleh generasi anak cucu kita nantinya. Bukti daripada kemerdekaan, merdeka sama rata, nggak boleh ini berbeda kasta-kasta, ya semua sama. Kenapa kok makamnya ini kotor ya? Wah itu makamnya Kiai Soleh, Kiai Musa kok dibiarkan saja. Ya memang begitu. Ada ajaran dulu ya, orang-orang tua, kiai-kiai sepuh kita itu jangan mencabut rumput atau daun pohon-pohon yang ada di makam. Itu haknya ahli kubur. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga membiarkan makam itu penuh dengan ilalang ya, dengan rumput-rumputan alamiah itu. Kalau ada yang tanya, ke saya juga, itu katanya Kiai Soleh, Kiai Musa, Kiai besar, anak cucunya menjadi pengasuh pondok pesantren, makam leluhurnya kok dibiarkan, nggak dicicin, nggak dicungkup. Ya memang begitu, itu yang benar ya itu. Yang benar itu seperti itu, supaya tidak dikultuskan, dijadikan sebagai wasilah tabarukan. Karena apa? Sering saya sampaikan bahwa orang yang sudah meninggal dunia 50 tahun, 60 tahun sampai 100 tahun itu sudah sia-sia. Itu hanya simbolik saja. Bahkan di Arab Saudi sana ya, makam jamaah haji yang meninggal itu 4 tahun kok. Tulang belulangnya itu langsung dipindah entah kemana. Gantian lainnya, karena makamnya itu saja gitu loh. Setiap tahun kan banyak ya jamaah haji dan jamaah umroh yang meninggal dunia langsung dimakamkan di tanah suci sana. Makamnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, makamnya Sayyid Ibrahim itu ya sama, nggak diistimewakan seperti di negara kita. Sayyidah Aisyah di makam Baqi itu ya sama. Ya itulah yang Islami namanya itu loh. Jadi zuriahnya Mbah Musa, Mbah Yai Soleh, ya itu nggak salah, ya benar seperti itu. Lo kok gak diziarah ya? Yang penting kan doa. Idza mata bnu adama in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awalatin sholihin yad'ulah, mendoakan. Toh misalkan ziarah ya lebih afdol ya, itu lebih utama. Jadi ini nyata sudah roboh, ditarik tambang. Tapi sebagian temboknya atau tiangnya ini ada yang masih berdiri. Saya sudah menghubungi warga sana dan alhamdulillah kompak semua. Toh nanti muhibin akan kecewa atau kecelik dibuatnya ya wallah alam, silahkan saja kalau mau menggugat ya. Wong ada saksi dari kepala desa yang menjadi lurah atau petinggi Kalebun selama 3 periode di sana. Ya tahu seluk beluk asal usulnya, rumahnya dekat makam ini. Nah ini apakah makam umum atau wakufan? Enggak, ini makam tanah permakaman yang dulunya itu ya wis istilahnya itu kalau di kota gendom, kalau di sana itu tak bertuan gitu aja, dan akhirnya dimanfaatkan kesepakatan warga sana di Winungan di Serambi itu. Ini luas termasuk makamnya, ini luas, masih belum rapat yang ada di perkotaan. Lah ini nanti kalau dibiarkan, Mas Umar bin Hafid ini kalau ada kerusuhan di Tarim Hadramaut sana bisa kembali ke Indonesia karena punya leluhur di Winongan sana. Winongan Pasuruan Jawa Timur kan Indonesia. Masih ada darah ya pindah ke sini kan bisa juga. Tidak hanya itu, untuk
menancapkan pengaruh di Indonesia, dimulai dari Bondowoso Kota Tarim, ya, Jawa milik Aulia Tarim, Indonesia juga begitu. Ini akan menjadi alat, ya, untuk diambil dikeruk keuntungan seperti sebuah penjajahan, tapi berbentuk spiritual. Oleh sebab itu saya sangat setuju ketika Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf pernah mengatakan, "Hendoro ora usah wirawiri kene nek pimpin mrene ya ngaji karo kiai-kiai, gelar kloso ngaji alik baktak karo kiai karo aku kene." Itu dulu ya, dulu ketua PBNU dulu. Sekarang kok ya beda itu loh ya, saya heran ya. Nggak perlu wirawiri, ini ingin mencari massa. Akan ada kerjasama antara lulusan pondok pesantren yang mungkin di atas aliyah, alasan beasiswa untuk dikirim ke Darul Mustafa Tarim milik beliaunya, yang akhirnya nanti akan banyak lulusan dari sana yang terus menjadi tentara di bawah kendalinya. Mohon maaf, ini politik loh ya. Politik itu yang tidak diprediksi itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Buktinya mana? Ya banyak alumni Tarim itu justru melawan kita kok. Sekelas Tole Ismail Al-Khalili aja, ya karena yang menikahkan ini beliaunya yang akan mati-matian membela tuannya, gurunya. Salah pun akan dibelanya. Jadi Kang Mas Umar bin Hafid ini sudah kuat posisinya di Indonesia karena banyak pengikutnya, apalagi didukung oleh iklan-iklan yang nanti suatu saat akan mengadakan acara di Istiqlal atau di Istora Senayan, ya, pertemuan sufi kelas dunia internasional, pertemuan seorang tokoh aulia illahi ta'ala dari Darul Mustafa Yaman. Nah, bisa karena apa? Banyak yang branding, ya, apalagi banyak yang memposting. Semuanya di framing, di setting. Ya sudah, biaya ada, ya akhirnya memeras semua alumninya. Pak Puger Pujianto sindikan, Pak Gus berarti kacau balung. Pak Khotib Umam, jangan-jangan makam Habibnya juga palsu yai. Kalau saya tanyakan tadi, Khotib Umam itu ada keluarganya di sana, tapi marganya ada yang ba'abud juga, nggak jelas. Nggak bisa menerangkan saya secara jelas karena dulu itu juga ditemukan, ini nanti disertakan link dari Muhyiddin Jowo, ya, itu 4 tahun yang lalu. Ceritanya itu dulu ada seorang sarjana kuburan pelaku tirakatan di sana, malam-malam itu mendapatkan mimpi penglihatan ada cemplorot makam-makam wali yang ada di Serambi sini. Cahaya cemplorot sampai langit gitu. Sampai langit itulah yang makamnya Mas Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini nggak cemplorot. Lah penasaran, Sarkup ini, sarjana kuburan ini penasaran, akhirnya besok malamnya diulangi lagi. Akhirnya ketemu Kanjeng Nabi mangku gendong sama Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini cucuku, ya, ini cucuku, ini duriyahku yang aku sayang, Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar. Akhirnya bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur itu, berarti ini waliullah ini. Waliullah ini yang saya cari. Akhirnya makamnya di situ itu. Sebelumnya apakah ada makam dan ada tulisan makam Habib, ya, Ahmad bin Soleh Al-Hadar atau tidak, ya saya enggak dan belum meneliti sampai ke situ. Tapi sudah pernah kami telusuri pada 4 tahun yang lalu itu, saya sudah curiga karena mosok ada belakrak keluarganya Habib Umar bin Hafid sampai ke Winongan, itu tujuannya untuk kawin atau untuk apa? Saya kan bisa curagi cugira atau curiga, iya bisa juga kan itu, karena kebodohan kita. Orang yang sebenarnya bukan
alim ulama, apalagi aulia, apalagi cucu nabi kita. Datang kita langsung percaya begitu saja, langsung menyediakan ini anak perempuan saya, ini harta saya, ini tanah saya, jenengan saya angkat menjadi waliullah suci. Orang paling suci di antara kita. Yo gelem-gelem wae diangkat jadi raja kok, dirajak-rajakkan sendiri kok. Ya karena kebodohan kita sendiri, mental budak kita ini. Mohon maaf, mental jongos. Oleh sebab itu ayo merdeka dimulai dari kawan-kawan tadi pagi menjelang siang di Winongan Pasuruan merobohkan cungkup beserta makamnya. Ya nggak kualat nggak ada karomatnya. Katanya kan ini datang Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini dari Tarim sana Hadramaut menemui katanya Habib Syekh Al-Hasni, ya macam-macam ceritanya. Itu tunggal seperguruan lah katanya seperti itu. Tunggal guru katanya. Dicari-cari ketemu di situ Syekh Habib Syekh Al-Hasni yang asli Winongan situ, akhirnya sakit lah. Minta diobati oleh Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini, tapi nggak mau karena tawadhu. Akhirnya dipoles lagi, digoreng lagi. Wah ini loh akhlaknya waliullah ditiru oleh cicitnya Habib Umar bin Khattab yang begitu tawadhu. Habib Umar bin Khattab tawadhu katanya. Itu yang akhirnya ada suatu hari karena Habib Syekh Al-Hasni ini sedang sakit lama nggak sembuh-sembuh, minta obat nggak diobati, akhirnya mencuri air bekas dari cipratan wudhunya Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar ini. Kumpulkan bekas wudhunya, tabarukan, terus diminum, akhirnya sembuh. Akhirnya dipoles, diceritakan karomahnya Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar, cucu Nabi kita. Nah, akhirnya merebak kemana-mana. Itulah sudah saya sampaikan di dalam postingan video channel kita ini. Jadi itu jerat ya, syaitan ya, untuk mengelabui dan menipu ya, menguasai hati dan pikiran umat manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu. Pak Subur, enggak ngamuk dah Gus Bak Yai. Wek. Kalau mau ngamuk Kiai Haji Suadi Abu Amar itu pengikut setianya Gus Dur. Itu mau diamuk sama Gus Suadi lah. Gus Bak itu pinter tapi nggak ngerti, pinter tapi kurang ngerti. Hal-hal seperti ini justru malah kiai-kiai yang kurang alim ya, sealim Gus Bak, Nur Salim tapi benar-benar mengerti ya. Seperti Kiai Suadi gitu. Nggih, Pak Agus Priyadi. Pak Subur enggak ngamuk ini. Pak Yunu Sakang. Yunu Sakang 123. Apa benar judulnya seperti itu? Enggak masuk akal, nggih. Memang ini makam kakek buyutnya Habib Umar bin Hafid tapi dari jalur ibu, nggih. Umar bin Hafid, Mas Umar bin Hafid bin Hababah Zahra binti Hababah Aisyah binti Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar. Katanya seperti itu, tapi ketika saya menelusuri itu nggak pas itu. Walaupun anaknya Habib Abu Bakar bin Salim itu kan ada 17, yang laki-laki itu 13. Ya ada namanya Ahmad juga. Tapi apakah Ahmad ini atau lainnya ya wallahu alam. Wong kita ini gampang dibodohi karena kita tidak tahu datanya. Ngaku-ngaku ini bisa-bisa saja. Itu Pak Yunus Akang. Baru Berji saja Jakarta hadir siap, Jakarta harus siap-siap. Makam yang katanya Mbah Priuk di Koja Jakarta Utara itu akan segera dieksekusi. Kalau ada yang ngamuk ya hadapi saja. Di sana sudah ada PWI Jabodetabek ya, sudah siap. Dalam rangka bukan membenci atau memusuhi makam, bukan, mohon maaf. PWI LS itu meluruskan sejarah bangsa. Jangan sampai terjadi peristiwa yang terjadi 60 tahun yang lalu ya, G30 SPKI korbannya adalah kita semua.
Ada yang mengatakan 200.000 nyawa, ada yang mengatakan 100.000 nyawa. Orang Inggris itu malah mengatakan jutaan nyawa, ada yang 500.000 nyawa bangsa Indonesia gara-gara perang saudara nggak seimbang. Karena adu dombanya Dipa Nusantara Ahmad Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Bangka Belitung Al-Aidid. Gara-gara adu dombanya. Lah biro khusus di atasnya Habib Aidid adalah Syam Kamaruzaman, ya sama keturunan Arab, Tuban. Syam Kamaruzaman, jenengan coba lihat film ya Gestapo itu ya, kan ada itu Syam itu suaranya tuh kalau ngerokok kan berat. Itu Syam Kamaruzaman yang sudah kami bahas dalam satu tema khusus itu. Maka bapaknya itu bin Ubaidah itu saya tahu ada tulisannya di dekat ring 1 makam Mbah Sunan Bonang Tuban itu. Sudah saya teliti apakah benar itu makam Muhammad Raden Ahmad Mubaidah ayahnya Syam Kamaruzaman atau buatan ya. Patut kita curigai juga itu. Nggih. Pak Suraji Riyad, semoga Mbak Luci Pekalongan dan gelem sadar nggih. Angel. Ya saya nggak disi kerso lho nggih. Angel dikongkon sadar sumeleh ya. Ngaku salah itu nggak mau mereka. Karena apa? Sejak dulu kenapa kok Allah mengadab umat Yahudi itu gara-gara apa? Tegar tengkuk, sulit dinasihati. Salah tetap ngeyel, bener. Sampai sekarang jelas mayoritas negara, pemimpin negara di seluruh dunia ini mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Israel itu Perdana Menterinya ya tetap ngeyel ya. Pak Prabowo yang mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tetap Pak Prabowo malah disindir-sindir oleh Perdana Menteri Israel itu. Rewel, angel. Pak Bukir Pujianto mirip mafia bola Malaysia. Oke, bisa nggih. Pak Adrian Rahmansyah, aku suka batiknya, hehe, ini batik, batik produk dalam negeri, bukan bayi Ba'alawi, bukan. Nanti kalau nggak daftarkan, dipatenkan, nanti bisa diakui. Jadi tolong jangan mengakui yang bukan haknya. Pak John wis membranding ya siap. Saya nggak membranding, ini memang buatan anak negeri. Pak Huda Alaska, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pekokohan sih. Dzurriyyat Nabi Muhammad SAW di Indonesia terbongkar kiai lewat bongkarnya kuburan palsu. Di Palestina sana itu banyak kuburan palsu buatan Israel, sehingga kalau ditanya mana leluhur, ini leluhur saya di sini dulu. Di Hebron sampai Yordania semua nanti diakui. Karena dulu itu orang Yahudi memang menyebar di seluruh Timur Tengah ya, Jazirah Arab sana, bahkan sampai Eropa, sampai ke Belanda, sampai ke Jerman sana, itu memang kemana-mana, sampai ke Indonesia. Di Surabaya itu ada 2 tempat makamnya orang-orang yang beragama Yahudi ya, ras genetik Yahudi. Ada di Peneleh sama ada di Kembang Kuning, dekatnya makamnya Mbah Karimah, mertuanya Mbah Sunan Ngampel. Masjid pertama di Surabaya, Masjid Rahmat Kembang Kuning. Itu naik di sana sedikit, paling berapa ratus meter itu ada makam Yahudi. Jadi di mana-mana, di Malang juga banyak. Pak Uda Alaska. Para genah ini sebenarnya wali-wali pribumi yang sudah wafat ikut tersakiti oleh Ba'alawi, akhirnya Ba'alawi tumbang. Intinya kebangkitan jiwa. Ya, jiwa itu tidak hanya rohnya saja, tapi jiwa pemikirannya. Karena manusia itu selalu update setiap saat, setiap zaman, setiap abadnya. Jadi apa yang terpikirkan yang menjadi cita-cita leluhur Nusantara dulu itu terbukti melalui perjuangan kita-kita. Jadi kebangkitan ideologi ya, teologi, ideologi ya, begitu juga perjuangan ya untuk mengembalikan anak bangsa menjadi merdeka seutuhnya. Nggih, para genah siap. Pak Rifaga, 30 September isu PKI sepi. Karena apa? Yang berkuar-kuar menuduh PWI alias itu PKI, PKI malah nonton G30 SPKI.
Karena mereka itu nggak paham, satu huruf saja itu loh, nggak paham. Dibujui, diapusi, dikibuli, I did kol-kolah dengan I did hames, nggak ada bedanya. Robito Alawi sudah mengeluarkan surat resmi bahwa DN Aidit itu asli Ja'far Nuh Aidit, bukan Aidid, bukan. Ngono ya percaya ini. Itu 2017 yang lalu loh ya. Ya. Pemimpin negara kita, penyelenggara negara kita, pejabat itu nggak tahu itu. Berlalu. Nggih. Lawan sekelas Mas Andri Kurniawan yang katanya spesialis yang meneliti ya paham-paham termasuk komunis radikalis yang ada di Indonesia ini, ya nggak paham kok. Lah sekelas Ustadz Alfian Tanjung itu katanya 50 tahun meneliti PKI di Indonesia, prat. Lo PKI di matamu ID sudah kami alih aksara, itu pun banyak yang mencemooh dan menghujat saya. Katanya saya itu mengajarkan ujaran kebencian. Gimana saya cuma menerjemah. Itu tahun 1954 memang dipropagandakan ke para kiai-kiai dengan tulisan Arab, karena kiai-kiai kita dulu itu kiai-kiai kampungan ngerti ini tulisan Arab, tulisan Latin nggak begitu ngerti. Akhirnya ayo datang beramai-ramai ke sidang umum yang akan dihadiri oleh sekretaris jenderal ya komite sentral komite PKI dengan yaitu kawan DNID. Wes kamu mau apa? Nggak akan bisa membantah sampai ujung dunia sekalipun. ID bukan ID pakai kol-kolah. Jadi gembong PKI itu adalah Ba'alawi. Ini yang harus disampaikan oleh seluruh guru-guru mulai dari kelas dasar sampai perguruan tinggi. Dan di mimbar-mimbar pengajian di seluruh wilayah negeri bahwa PKI itu adalah musuh bersama yang dikomandoi oleh Habaib Ba'alawi untuk merampas kekuasaan yang ada di negeri ini. Kalau sekarang PKI-nya siapa? Jangan lebih tahu sendiri. PKI nuduh PKI biasa seperti itu. Gitu. Ahmad Sofyan Barokbah, Fahrul Barokbah, Musa Munawar Al-Gadri Jamalul Lail itu sama. Ya, ngakunya memang Ba'alawi, tapi setelah saya telusuri itu ke India. Ya, tapi ngakunya ya Ba'alawi ya sama saja. Jangan sampai kita terlena. Musa Munawar itu bukan anaknya Yai Haji Hasan Muhyi Ronowijoyo, bukan. Itu anak Gawan, dan saya sudah datang ke Pagu sana. Saya ziarah ke makamnya Yai Haji Ronowijoyo dan keluarga. Ibunya Musa itu di luar Cungkup, di sebelah selatannya. Saya ke sana langsung. Gitu. Jadi anak Gawan, ibunya Juru namanya. Jadi sudah membawa anak. Lah Mbah Yai Ronowijoyo yang merubah nama Arabnya menjadi Yai Haji Hasan Muhyi itu pengikut Pangeran Diponegoro. Begitu. Pak Arif Angga, 30 September sepi ya, karena memang suara panjenengan yang menggema. Untuk berjuang bersama. Mbah Gogel, waalaikumsalam kawan Andrian Rahmasan, siap. Pak Kudori, salaman Magelang derek ngaos Pak Yai ngenjang Kiai Haji Marzuki Mustamar ngaos teng salaman marang. Oh nggih siap. Kiai Haji Marzuki Mustamar monggo terus bergerilya kemana-mana kalau saya belum sebebas panjenengan karena saya masih terikat dinas pekerjaan. Nggih siap Pak Kudori, tolong diarahkan semua santri, jamaah, ibu-ibu yasinan, tahlilan, istighosahan, fatayatan, muslimatan semua untuk menghadiri pengajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nggih, siap, nggih, mendukung bersama. Pak Supardianto, kalau Husain Ba'agil gimana Kiai? Enggak ada kelanjutan, saya dan dah gemes. Sudah ada gerakan ya sporadis ya dari kawan-kawan kiai pondok-pondok pesantren di Tuban, itu sudah ada. Hari ini saya diminta oleh kawan-kawan dari Kudus
untuk mengirim foto sebelum COVID-19, fotonya Mbah Sunan Ampel ya, untuk akan diproses gugat dari Kudus juga gitu. Jadi tidak hanya dari Surabaya, nanti makam Mbah Sunan Ampel akan dikembalikan seperti diratakan seperti ini, kembali ke asal. Saya itu kurang suka makam Mbah Sunan Ampel begitu megah, nanti dikalungi bunga-bunga seperti mantenan taman surga itu. Enggak seperti itu. Mbah Sunan Ampel itu tidak minta seperti itu. Sejak dulu itu beliau sangat membaur sama rata. Pak Tudenius, mudah-mudahan kedatangan Umar bin Khattab di Solo nanti disambut dan didampingi Lucinta Luna. Pak Tudenius sih beritanya kan Mas Ivan Gunawan itu ya. Itu namanya brandingan. Nanti orang-orang terkenal lalu dikumpulkan. Nanti akan ada jadwal lagi ketemu dengan mungkin Deddy Corbuzier ya, mungkin dengan siapa yang memiliki subscriber banyak jutaan ya, mungkin seperti itu. Namanya ada tim kok, manajemen, ada event organizer, semua dikelola dengan profesional loh Pak Tudenius. Seperti jenengan seandainya channel jenengan itu jenengan mau membayar iklan promosi, jenengan langsung 200.000 subscribernya. Ini kan jenengan kan asli murni. Jadi mohon disimak, Pak Tudenius ini seorang yang jenius ya, dengan bahasanya ya, dengan caranya ya dalam menyampaikan ke kita. Saya kadang ya mengikuti beliaunya. Oke, siap. Pak Umar bin Khattab nanti akan datang ya, semoga saja tidak acting lah. Kalau ada yang tanya Habib Umar bin Khattab itu wali apa enggak, nanti akan saya jawab. Barang siapa memandang fotonya Habib Umar bin Khattab, setan akan lari seperti setan takut dengan sahabat Umar bin Khattab. Jadi kenapa ada hadis yang menerangkan bahwa setan itu takut dengan sahabat Umar bin Khattab? Apakah itu mutlak? Tidak mutlak. Setan apa? Lah kalau setan yang berbentuk manusia ya takut. Ya, tapi Abu Lulu'ah ternyata bisa menikam dari belakang pada waktu jamaah sholat subuh. Berarti setannya malah masuk, nggak takut. Ya. Lah, yang ditakuti dari sahabat Umar bin Khattab itu ketegasannya. Jadi setan kan ada dua. Setan itu energi negatif yang menempel masuk pada diri jin dan manusia. Syaitonal insi wal jinni. Lah, tidak diterangkan secara umum. Ditakuti dari sahabat Umar, yang takut itu apakah setan yang berbentuk manusia atau setan yang berbentuk jin. Nah, gitu loh caranya. Ini namanya membahas secara penuh selengkapnya. Pak Amar, bahasa Imim Kiai nggih. Oh ya Imim nggih. Ternyata Yai Imam Muslimin ini gara-gara dramatisir ya, leluconnya itu akhirnya kenal ya, diundang ke Jakarta sama siapa? Denny Sumargo ya. Terus mampir ke Kang Mas KDM ya. Ya, wis jual aja tanahnya, rumahnya itu jual, nggak nyaman. Jenengan tuh nggak nyaman di situ. Gara-gara jenengan kurang wirai, jenengan ya joget-joget juga ya. Terus minum anggur-anggur juga, ya tahu harga anggur di Bekasi ya, tahu harga anggur di Jakarta. Lah hal-hal seperti ini kan kurang wirai itu loh. Jenengan kan sudah tua walaupun istrinya muda. Itu harta sudah cukup lah, banyak yo, punya ini mobil yang produk Eropa, punya mobil ini Innova Ribbon itu kan agak panjang ya kan, rumah sudah ada. Terus masalah tanah ya gegeran seperti itu ya nggak pantas lah ya. Mohon maaf, itu Mas Sopian itu kan ketua Madas ya, Madura asli ya. Ini masih senang sama Habib ternyata ya. Jadi masih percaya Habib dzurriyyah Nabi. Oleh sebab itu Dik Sofian sama Dik Sahara ini sadarlah, bertobatlah. Ya Imim ini termasuk orang yang baik, mau mengapura gitu loh. Nanti akan dibentur-benturkan antara Jawa dan Madura, malah tambah soro nanti. Jangan begitu, enggak usah. Sing salah Sofiannya, jangan melibatkan orang Madura, dan orang-orang Madura selain semuanya jangan ikut-ikutan urusan pribadinya. Jangan ikut-ikutan. Nih. Karena nanti kalau semua ikut-ikutan ya sama yang terjadi di Papua, di
Makassar ya, di Ambon sana, ya seperti itu nantinya. Mohon jangan dikait-kaitkan ya, cuma memang bahasanya seperti itu. Itu nggih. Pak Andrian Sah, nggih. Ilmu dan Islam harus sinkron. Assalamualaikum, izin nyimak nggih, monggo. Ibu Nadira Elmiza, Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Muhammad Asad Khalil, nggih, monggo. Maaf. Ibu Nadira Elmiza, di negeri ini serba komplit Mas. Ada juga mafia kuburan juga, nggih. Di negara lain sana itu sudah yang diteliti itu langit ya. Di Indonesia yang diteliti serosen kuburan. Kapan majunya? Lah sekelas kepala BRIN loh ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional aja terbelakang pemikirannya. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Dr. Sugeng Sugiarto, tolong ya nasihati itu. Kepala BRIN itu di bawah presiden loh ya, bukan di bawah kementerian loh ya, riset dan teknologi ya, tapi sudah di bawah presiden langsung, anggarannya cukup besar. Tapi ketika ada korban berjatuhan makan MBG itu ya, ya harusnya kan pangan semua kan diawasi ya oleh BRIN kan ya. BRIN itu hasilnya apa di Indonesia? Nggak ada. Riset-risetnya itu hanya sekedar formalitas saja. Kalah dengan China. Kita ini yaitu tadi negara luar sana itu mempelajari ilmu langit, kita mempelajari ilmu dalam perut bumi yang tidak tahu menahu. Meronson kuburan. 4 mat atau semat. Bahas Kiai Mim Yai ternyata hati ini Kiai dilecehkan oleh ketua Madas Ormas Preman. Madas itu ada di mana-mana, di Surabaya juga ada, tapi Madas Surabaya kemarin itu membela PWILS. Ya mana yang menguntungkan yang seperti itu, tapi tolong walaupun Sofian ini ketua Madas, jangan melibatkan Madasnya. Kalau nanti melibat itu akan terjadi kerusuhan. Saya masih ingat ketika kelompok dari Madura menguasai pasar Larangan Sidoarjo. Di sana juga bentrok loh antara Madura dan luar Madura. Itu akhirnya kan perang saudara. Ini yang kita inginkan. Tolong juga untuk warung-warung Madura yang buka 24 jam itu kan kasar-kasar. Lalu pembeli nyenggol langsung mengeluarkan celuritnya. Ini enggak apik lah. Penjual itu harus ramah gitu loh. Penjaga toko kok marah-marahan, enggak ramah-ramahan ya piye ta itu loh. Jadi jangan sidik celurit itu jangan. Kita ini podo Islami, podo bongsoni, podo menungsoni. Jangan begitu. Jadi Dik Sofian, suaminya Dik Sahara harus tobat lah, minta maaf. Pak Yai Mim ini insya Allah orang yang pemaaf kok. Ahli filsafat ya, seorang yang ngerti agama ya, bahasa Arabnya ya oke ya. Istrinya juga orang yang hafidhoh katanya seperti itu. Nggih, jangan melecehkan orang. Jangan geng-gengan di kampung yang menguasai ini saya. Jangan begitu. Tamu itu harus menghormati tuan rumah juga menghormati tamu, saling menghormati, begitulah enak hidup ini, berdampingan bersaudara. Lalu keluarga saya di Madura itu ya juga banyak, ya saya nasihati juga sama saja. Nggih. Pak Abdul Mubarak, PWLS Pasuruan kok dilawan loh, nggih. Waktu pertama kali diresmikan pendirian PWLS Pasuruan di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Berbaur, pengasuhnya Kiai Haji Suadi Abu Amar itu ya dengan cara yang taktik, politik, intrik. Saya diundang diam-diam itu. Saya diundang sama Yai Imat, Yai Marzuki Mustamar. Kalau saya yang diam-diam sama Kiai Imat itu, tiba-tiba langsung datang. Lah itulah ceritanya ketika saya tidak ada harganya di sana itu. Saya ketinggalan kereta, ya gara-gara kan berbahaya ya. Akhirnya tidak dikawal oleh banser, ya, saya keleleran. Lah ya Imat disembunyikan ya, saya nggak tahu tempat bersembunyiannya. Nanti kelelahan. Oleh sebab itu banser itu sangat penting loh. Ya. Pak Marzuki Mustamar itu kalau nggak dikawal banser ya nggak ada harganya, sama saja. Semua kok nggak Pak Marzuki Mustamar, ya presiden nggak dikawal coba. Ya biasa-biasa saja. Jadi malaikat ya meniru malaikat Raqib Atid itu. Jadi yang mengawal, mencatat amal itulah. Pada zaman kakek buyutnya Kang Mas Umar bin Khattab ini, yakni Habib Abu Bakar bin Salim, malaikat pencatat amal buruk itu diliburkan. Kurang apanya, hebatnya ya. Waktu saat dunia ya, tidak hanya
Yaman saja, saat dunia diliburkan semua. Beda terus. Ya sampai seperti jadi sama. Sebab itu nggih wis lah nggih. Kalau mau ziarah tabarukan wasilahan ya ke makam-makam Mbah Soleh Semendi, ya Said Arif Segoropuro, ya makam-makam Mbah Musa, Mbah Soleh, ya kiai-kiai sepuh yang ada di situ. Orang tuamu sendiri loh, itu penting. Bapak buyutmu kalau iso tuh hafal 7 turunan ke atasmu. Bapak, ibu, bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, minimal 7 turunan. Kirimi donga Fatihah setiap habis sholat, ya. Doakan, jangan dimintai, doakan. Insya Allah berkah uripmu. Sebagai bukti daripada birrul walidain. Anis kurli wali walidaik itu. Nggih. Ilmu dan Islam harus sinkron. Nggih. Hari sabar, tenang saudara. Polemik nasa sudah geger di Pemalang, berarti tapi mereka juga kuat loh. Jangan sabar Pak, hari sabar. Ya mesti sabar dan sadar waspada. Karena apa? Kekuatan finansial itu kita kalah, jenengan kalah. Mereka kerjasama sebagian dengan Israel melalui restorasi makam yang ditunjuk oleh LBY itu adalah Hani Asakov yang tatoan. Itu kan kerjasama antara Indonesia Israel itu. Ya mesti ada dana yang dicairkan ya, untuk merestorasi makam-makam tua ya, sejarah-sejarah yang ada itu. Intinya ingin menguasai ya, meniru taktiknya Israel di Palestina sana. Bahaya. Nggih. Harus Pak Hari sabar, harus sabar. Udah sefakot, ikut nyimak Pak Kiai. Semoga Kiai sehat selalu dan panjang umur. Salam dari tanah Pasundan, Cianjur, Jabar. Oke, siapa? Udah sefakot nggih. Cianjur tempatnya beras ya, makmur di sana, tapi ya rentan gempa. Nggih. Pak Kontrirut, Assalamualaikum Nadine dari Kupang NTT, ikut ngaji di Indonesia atas segala pencerahannya. Sama-sama Pak Kontrirut, kita waalaikumsalam, sama-sama ngaji bersama. Jadi kalau ada yang kurang sesuai dengan pemahaman panjenengan, jangan langsung diterima, dikaji, dimutolaah terlebih dahulu saja. Sama seperti misalkan saya menyampaikan kaidah-kaidah tentang Dabah, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, tentang yang berhubungan dengan Sirat, ya, dengan mahsyar dan macam-macam. Jika panjenengan masih belum bisa menerima begitu saja, tolong dikaji lagi aja itu. Jadi sama-sama kita ngaji, nggak memaksakan saya. Pak Mafia Sholawat di Lampung, Habib kalau doa habis sholawatan pakai bahasa Indonesia ya. Di Lampung Habib kalau doa habis sholawatan pakai bahasa Indonesia ya. Doa itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang penting syarat sah dan adabnya berdoa sudah dilakukan. Sama seperti khutbah Jum'ah itu, doa pakai bahasa Arab diterjemah ke bahasa Indonesia juga bisa. Yang penting tidak di dalam sholat. Itu kalau di dalam sholat, misalkan waktunya masih longgar, menunggu imam yang lambat bacaannya, ya bisa ditambah sendiri, mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak boleh bahasa setempat, ya nggak boleh bahasa Indonesia. Karena ini sholat. Pak Masrab, jejak rekamannya Aidid sepertinya kurang diekspos. Masyarakat kurang paham siapa gembong PKI yang sebenarnya. Nggih, Pak Masrab. Perlunya kita ini untuk terus menggemakan, menggelorakan ya. Apalagi di era informasi yang terus maju ya, teknologinya seperti saat ini ya. Terus ayo kita suarakan bahwa gembong PKI itu adalah habaib Alawi. Kiai-kiai pribumi hanya menjadi korbannya saja. Dulunya Semaun yang mendirikan PKI itu justru malah keluar dari PKI. Gara-gara apa? Nggak setuju. Ada politik PKI ala Ba'alawi yang ingin menguasai wilayah di negeri ini. Akhirnya Semaun mengundurkan diri. Karena apa? Semaun itu PKI-nya sosialis seperti Tan Malaka. Sebenarnya ajaran PKI yang sosialis itu baik, mohon maaf, bukan komunisnya ya, baik sesuai dengan agamis, nasionalis. Tetapi disalah artikan, disalah praktekkan oleh kiai-kiai kita.
gara-gara kena doktrin dari mereka Habaib Alawi itu. Gembong PKI DNID dan Syam Kamaruzaman itu sama-sama dari Hadramaut leluhurnya. Mohon maaf, ini bukan bentuk daripada rasis dan fasis, karena ini fakta harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan hanya di seliwurkan ya, atau ditutup-tutupi, oh nanti takut ini. Enggak ya, memang begitu faktanya. Syam Kamaruzaman bin Ahmad Nubaidah itu keturunan Arab Tuban, di Kauman sekitar makam Mbah Sunan Bonang, Kauman Tuban, alun-alun itu. Syam Kamaruzaman kerjasama plek dengan Habib Ahmad Aidid, bukan Aidid, Aidid. Yang penting ingat kol-kolah, bukan Hames. Kalau Hames bukan Aidid, ya. Kol-kolah Aidid, sebuah kampung yang ada di Tarim Hadramaut sana, gitu loh. Jadi nggak ada, nek Adit ada, nek Aidit nggak ada. Pak John wes beda ya. Kalau Habib dihias makomnya, muncul perias makom, ada pekerjaan baru Pak John. Mereka memahami Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu kufratan min khufarin niron, atau min khufratin nar misalkan. Itu salah. Itu majazi ya, bukan kata-kata hakiki. Makamnya dihiasi seperti taman-taman supaya penghuni di bawahnya itu menikmati surga taman Raudhah Miriyah. Enggak ngono. Enggak ngono. Diguyu jangkrik, diguyu pitik, diesemi cah cilik. Wong mati disimpen nang kamar, diwai AC, mari ngono di keramik, terus akhirnya ditawafi, ya, diterbangi, ya, terus dikholi setiap tahunnya, setiap diwai kembang terus dironce-ronce. Itu perilaku Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam tidak seperti itu. Mengkultuskan berlebihan. Ziarah kubur itu sunnah, tapi harus sesuai syariah. Syariahnya apa? Ya, mendoakan dan tudzakirul akhirah, mengingat kematian hidup di akhirat nanti. Gitu aslinya seperti itu, tapi akhirnya disalahpahami barokah dan wasilah. Ini loh, barokah dan wasilah ini tipis-tipis ya, subhatnya menuju ke haraman. Mohon maaf, saya senang ziarah kubur tapi tidak seperti itu. Maksudnya wasilah berlebihan atau tabarukan berlebihan, tidak. Hati-hati ketika ada rombongan ngimami ziarah wali songo, wali limo misalkan, ya harus dikasih ilmu sebelumnya bahwa kita ini ziarah ini mendoakan dan meniru kebaikan-kebaikan perjuangan dari yang kita ziarahi, gitu loh. Nah, gitu. Terus kita berdoa kepada Allah semoga diampuni dosanya dan diterima segala amal baik perjuangan ibadahnya, dan kita semua dijadikan seperti beliaunya. Gitu aja. Masalah doa kaya, doa sehat, doa punya jodoh dan lain sebagainya itu ya Allah langsung gitu aja, langsung berdoa di situ aja. Minta kepada Allah. Enggak usah, Mbah Sunan Ampel, mugi panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah dhateng kula nggih, Mbah Sunan Ampel, mugi-mugi kula saged nyaur utang-utang kula sedaya lunas supaya kula dhateng ibadah tenang sakinah. Mbah Sunan Ampel, enggak boleh seperti itu, haram. Kalau yang masih hidup malah boleh. Jadi tabarukan wasilan yang masih hidup itu malah boleh. Sowan ke kiai, ya kiai yang asli loh ya, yang apik ya. Itu minta didoakan aja, doa bersama itu bagus, gak apa-apa. Minta doa anak yatim, apalagi yang masih punya ibu, orang tua, itu ibarat nabimu. Doanya sangat dikabulkan, nggih. Jadi nggih, sambil membaca tulisan panjenengan nggih yang terbaru, gonta-ganti nanti nggih. Pak Mafia Sholawat nggih, Pak John West begitu nggih, Pak John West. Pak Marhardani BWL siapnya. Mas 220 Hasan. Kiai, apa yang mati bisa mendoakan yang masih hidup? Secara syar'i tidak bisa. Karena alam barzah itu sempit, nggak luas seperti kita di alam kita. Kalau ada itu atas izin Allah Ta'ala, tapi tidak semuanya, mayoritas tidak bisa.
Ibarat orang berenang di tengah lautan nggak bisa berenang, ya dia akan kelelep minta pertolongan. Kok malah kita yang meminta pertolongan kepadanya? Itu bagaimana? Justru kita menolong mereka. Alam kajembaran di dunia dimensi 3 itu kita manusia. Jin, ya setan dari golongan jin, siluman, ada beda-beda lagi loh ya. Ini kelas-kelas loh ya. Ada yang kajiman, macam-macam. Itu kepingin jadi manusia kok. Malaikat itu kepingin jadi manusia. Karena apa? Di alam kita manusia ini sungguh surga, ya. Semua bisa kita tundukkan apa saja. Ikan yang ada di lautan, kura-kura, termasuk bulus itu kan halal ya. Gak bisa berlari kemana-mana, keong gak bisa berlari kemana-mana, kita kejar langsung kita olah, kita makan. Ditundukkan semua oleh Allah Ta'ala untuk kita, makanan, minuman, sandal, semuanya. Jadi tidak bisa orang yang sudah meninggal dunia itu memakan jeruk, itu gak bisa. Oleh sebab itu bisa mendoakan balik ya yang diizini oleh Allah Ta'ala, termasuk Nabi kita. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya, ada pengecualian itu kalau diizini oleh Allah Ta'ala, karena yang meninggal dunia di alam barzahnya itu disayang, dikasih oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tidak usah mengharapkan itu. Mungkin tidak didoakan tapi ngamini. Yang kita yang mendoakan tapi mereka yang mengamini kita. Gitu. Pak Mas Dua-Dua Hasan. Pak Gensing Enmon. Itulah kenapa Ba'alawi yang akidahnya Syiah paling takut dengan yang katanya Wahabi, karena yang paling intens counter Syiah lebih banyak dari Wahabi daripada kita atau NU. Nggih, Pak Gensing Enmon. Nggih. Pak Nur Hadi. Ini tulisan panjenengan diselamatkan oleh admin. Apakah Habib Umar bin Hafid seorang wali bagi Saya bukan Tuhan. Karena yang bisa mengerti wali itu hanya Tuhan. La ya'riful wali atau la ya'lamul wali illal wali. Al-wali itu Allah. Lah, kalau menurut pengertian alamat tanda-tanda, ya tanda-tandanya, kita tidak tahu jodohnya manusia itu siapa, rezekinya berapa, matinya kapan, ya. Kiamat itu datangnya kapan, kita tidak tahu. Besok kita akan seperti apa, hujan dan sebagainya, mati di mana, dikuburkan di mana, itu rahasia Allah Ta'ala. Tetapi kita dikasih oleh Allah Ta'ala tanda-tandanya. Lah tanda-tanda seorang wali Allah itu adalah tidak boleh berdusta. Dan benar-benar memandang umat dengan ainur rahmat. Ikhlas dalam setiap langkahnya. Tidak karena politik, kekuasaan, atau menundukkan banyak orang supaya banyak pengikutnya. Itu tanda-tanda waliullah. Lah, Mas Umar bin Hafid ini hanya sedikit tanda-tanda sebagai waliullah. Hanya sedikit. Karena apa? Ketika mengarang kitab yang saya pelajari selain dari Diyaul Lami, Diyaul Lami ya, Maulid Diyaul itu ada kitab karya beliau atau karya kitab murid beliau yang berasal informasinya dari beliau itu tidak sesuai dengan syariah. Termasuk diantaranya masalah kafa'ah, terus masalah membanggakan Torekoh Alawiyah. Selain Torekoh ya sama seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Torekoh yang paling hebat diterima dan itu diyakini oleh semua duriyah mereka. Jadi sedikit Pak Nur Hadi tanda-tanda beliau Kang Mas Umar bin Hafid itu seorang waliullah. Karena apa? Memamerkan kemampuan berinteraksi dengan Kanjeng Nabi secara sadar di muka umum. Belirak-belirik. Dan menggunakan ilmu hipnoterapi. Mohon maaf. Jadi beliau ini yang digunakan adalah hipnoterapi. Tatapan mata, ya, tatapan mata, ya, tajam. Terus gerakan bahasa tubuh, bahasa lisan, apalagi nanti jabatan tangan dirangkul dan sebagian menggunakan wangi-wangian tertentu. Gitu. Jenengan sekelas jenengan langsung terkikuk-kikuk langsung, wah, waliullah melihat Rasulullah. minim tanda-tanda kewaliannya Pak Nur Hadi. Karena apa? Itu tadi semua bisa dibaca melalui alam pikirannya yang tertuang dalam tulisan kitabnya. Adakah ajaran beliau yang menyesatkan? Ada. Ada. Rata-rata ada. Sudah kami sampaikan ke panjenengan semua kan, sudah kami bagikan kitab karya beliaunya.
bahkan mengakui bahwa ada Hizib Nasor versi beliaunya, bukan Hizib Nasor versi Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Nggih. Begitu. Para suki Nandoko, Bogor derek nyimak yai ngapunten kabar makam Raden Bagus Mukmin Sunan Prawoto yang di Kloning bagaimana putra Bumi Minatani. Nggih, para suki Nandoko masih belum selesai. Ini PR-nya PWLS Kabupaten Pati sana bekerja sama dengan Demak dan Kudus, Jepara, Purwodadi, Grobogan. Harus kerjasama ini. Kalau nggak kerjasama nanti berat. Kudus diselesaikan, Pati selesaikan, ya. Kalau Raden Bagus Songgom belum sempat, ya, karena makamnya Ki Ageng Solo itu ada 2 ternyata di sekitar makam Mbah Sunan Ngerang yang di Pekuwon dan yang satunya yang asli itu di Grobogan itu. Nah ini nanti harus diluruskan. Oke, ini tugasnya kawan-kawan yang ada di sana, Pak Densing, Pak Rasuki Nandoko dari Pati Bumi Minatani. Sumatus angin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap. Sunan Prawoto juga begitu. Kloning dari 2 itu. Oke, Pak Nur. Assalamualaikum. Izin nyimak mawon. Oke, monggo. Berikutnya Pak Pamungkas mana? Apakah batasan yang membedakan antara ilmu hikmah dan ilmu sihir, Pak Yai? Tipis. Ilmu hikmah ada yang menggunakan khidmah atau khodam dari jin dan malaikah. Jin yang fasik itu menjadi sihir, kalau jin yang mukmin dan malaikah itu menjadi ilmu hikmah namanya. Tapi tipis. Kenyataannya hampir sama. Sebenarnya ketika ada praktek ini senjata tajam ya, diongok-ongok ke sini nggak kedas, itu ya sihir aslinya. Bukan ilmu hikmah, sihir. Dan jin ya fasik yang melindunginya ya, anti ketajaman senjata itu minta jasa. Jasanya apa? Harus memberikan kebahagiaannya, bagian dari kehidupannya untuk mereka. Mohon maaf. Oleh sebab itu, dulu itu kenapa leluhur kita itu kok barokah dan melimpah hartanya, kecuali melalui jalur khidmah pesugihan. Ya, karena apa? Banyak yang memiliki ilmu-ilmu kanuragan, Joyo Kawijayan Kadigdayan. Nah, antara ilmu kejawen dengan ilmu campuran kearaban, keislaman itu ya tipis. Oleh sebab itu Mbah Sunan Kalijaga itu menggabungkan antara ilmu kejawen dan Islam. Intinya itu di tenaga dalam, pusatnya itu di situ. Jadi kalau misalkan seperti kejadukan, ya rawa rontek, ya itu ilmu-ilmu yang mengandung unsur sihir, gitu. Tapi tergantung pelakunya. Ya kalau dari kalangan Muslim ya dikatakan ilmu hikmah. Padahal sebenarnya ya sama. Itu loh. Tipis itu loh. Mirip Pak. Mirip tipis Pak Pamungkas Pramana. Kadang-kadang ada faktor eksternal, gawan atau persenjataan. Misalkan keris, di dalam keris itu kan menjadi rumahnya jin. Lah jin itu akan keluar suatu saat jika dikasih makanan, dirawat dengan rawatan rutinan ya, dan bisa dimintai bantuan ya, tolong jin keris setan kober Kiai Sengkelat, Kiai Carupuk ya, bantu saya supaya saya mengalahkan musuh saya. Kelihatannya keris itu kan senjata yang kurang tajam lah ya, karena apa, jarak dekat kan ya. Tapi yang bekerja itu khodamnya, yang punya rumahnya ini. Oleh sebab itu semakin berkualitas bahan bakunya keris ini, khususnya dari atas langit meteor sana, itu lebih nyaman, ibarat rumah yang mewah bagi para jin-jin itu. Sebagian besar jin fasik, bukan jin muslim, jin fasik. Misalkan keris Mpu Gandring misalkan, yang makan darah 7 turunan, Ken Arok, ya Anusapati, Toh Joyo dan seterusnya dia. Itu berarti ya jinnya itu ada perjanjian. Nah, perjanjian ini yang membuat manusia itu tidak oleh bagian kebahagiaan di dunianya. Oleh sebab itu kalau bisa, dalam kondisi normal tidak usah menggunakan ilmu-ilmu Joyo Kawijayan. Yang penting menggunakan taktik intelijensi intelektual saja. Ya, bagaimana caranya supaya sekti dadi wong sing bener, sugih, iso bayar pengawal, ahli ibadah, ahli sedekah.
ya maca sholawat, ya maca kalimah thayyibah. Kalau bisa memiliki zikir yang istiqomah, insya Allah akan ada karomah. Nggih, begitu nggih. Sementara ini mari nalak konsultasi klinik lah nggih. Nggih. Ilmu sihir Pak Yai mirip. Richard Lee semoga tidak dekat dengan Mbak Alawi sebab dulu pas mewawancarai Mbak Alawi malah meragukan cerita takhayulnya. Akhirnya ketemu Ustadz Faizar nggih. Kalau Ustadz Faizar kan lulusan Gontor nggih. Enggak lulusan Gontor, pernah mondok di Gontor. Ya, lumayan lah moderat pemikirannya walaupun masih ada sisa-sisa klanik dan klasik. Ya, pemikirannya masih belum visioner. Dek Faizar ini ya masih muda. Kalau dekat dengan jin-jin itu ya memang jinnya agak takut. Itu jin-jin kelas teri, kelas menengah lah maksimal. Kalau kelas kakap ya masih kalah. Dek Faizar itu kurang tua. Ilmune kurang tua, tapi nek ngilmune kalimah thayyibah sangga ayah-ayah Qur'aniyah, oke, saya mengakui. Itu jin, ada jin leluhur, ya, ada jin eksternal khodam. Itu harus bisa dibedakan. Kalau jin leluhur itu tidak jin murni, bisa minal nasi. Karena ada genetika DNA turunan, ya. Karena kita ini memiliki ibarat rumah yang bisa dimasuki oleh energi-energi di luar kita ini. Nanti kita bahas lagi. Jadi begitu, jadi Dokter Richard Lee tolong jangan dekati HPI Pak Alawi. Begitu juga jangan dekati Habib Usman bin Yahya, Dik Ruben Onsu. Jangan dekati wahai Mas Donditan. Mas Donditan saya juga akrab dengan UAS, dengan ustadz-ustadz yang kelas kakap itu loh ya. Akhirnya lupa kelas teri masyarakat bawah ini. Ya ini namanya nanti akan ada kasta-kasta di dalam Islam lagi itu. Nggih, jangan seperti itu. Pak Maulana Zai, Pak Kiai, apakah pernah meneliti Maulid Ad-Diyaul Lami? Barangkali dalam Maulid itu ada juga kesesatan seperti karya Pak Alawi yang lain. Sekelas Ad-Diyaul Lami karya Habib Umar bin Habib itu normal. Hanya sedikit saja melakukan plagiatan sedikit lah ya dengan Barzanji dan Tibaan. Tapi kami teliti bahasanya kan bahasa siiran ya, qasidah ya. Jadi nggak terlalu mencolok lah dia ulami itu. Kalau Simtud Durar itu sendirinya nggak terlalu mencolok sebenarnya. Cuma nanti itu hanya menjadi alat ya. Acara sholawat Nabi, Maulid Nabi, ya itu hanya sebagai sarana untuk mengelabui. Setelah dapat pengikut ya, di mana itu diterapkan, misalkan di sini ya, banyak pengikutnya yang akhirnya semakin takluk, tunduk ya, semakin kultus kepadanya. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ya, Ja'far Al-Barzanji itu tidak, netral dia. Nggak minta dihormati, dikultuskan enggak. Tapi kalau HPI Pak Alawi semisal Simtud Duror nanti akan dipoles dengan cerita-cerita yang wah, Simtud Duror itu kalau dibaca Rasulullah langsung hadir ya. Langsung hadir itu langsung. Kemarin itu saya sempat ini kan masih saya revisi ya, buku karya kumpulan yang kami temukan membongkar kesesatan ajaran khurafat Ba'alawi itu masih saya teliti lagi karena ada satu nabi yang jenengan mungkin tidak pernah mendengar. Namanya Nabi Maula Ruhayyim namanya. Jenengan pernah mendengar? ayo pengumuman saat dunia. Nabi Maula Ruhayyim. Saya sempat terkecoh, tak kira Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Maula Rohim gitu. Ternyata Nabi Maula Ruhayyim namanya. Itu ada di sebuah lembah yang ada di Aud Hadramaut sana. Jadi Nabi yang kemarin diinjak makamnya oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Hadar itu ternyata Nabi Maula Ruhayyim. Tadi jenengan cari di Google ya, nggak akan ketemu. Saya ketemunya itu malah di dalam kitab Al-Kuburiyah fil Yaman. Naudzubillah. Nabi-nabi yang ada di Yaman itu ada 32-an, tapi makamnya yang ditemukan ada 7 atau berapaan, termasuk diantaranya Nabi Hadun, Nabi Handolah, Nabi Jirjis, Nabi Hud itu ya, Nabi Soleh, Nabi Hud, terus Nabi Maula Ruhayyim. Jangan cari di Google,
Kalau ketemu jempol. Nabi Maula Rukhayyim namanya. Saya itu semua terkecoh. Nah, ini yang saya revisi di dalam kitab dalam buku karya saya yang sabar nggih. Jadi sebelum saya launching ya, karena itu tadi khawatir saya nanti setelah terbit beredar terus nanti saya dilawan buat senjata makan tuan ya. Nabi Maula Rukhayyim. Ingat lah ya. Pengumuman Nabi Maula Rukhayyim. Cari di Google nggak akan tahu. Mbah Google nggak akan ngerti. Kamus manapun nggak akan ngerti. Karena ini penemuan khusus sufi dari Yaman. Hadramaut, Balawi khususnya. Kalau Nabi Jirjis Daniel apa masih kenal. Nabi Daniel, Nabi Jirjis, Nabi Handolah, Nabi Hadun, Nabi Hud, Nabi Maula Rukhayyim. Itu. Nggih, Pak. Nggih, tadi. Pak Maulana Z, nggih. Pak Wardoyo Sosor Bahu. Si Umar Wali Kutub katanya Kipin yang nggih. Sebenarnya Mas Umar bin Hafid itu orang yang baik sebenarnya. Cuma ada politik gitu loh. Politik itu kan nggak bisa diprediksi, ya. Termasuk diantaranya adalah ingin ya seneng menjadi dialem ya, dikultuskan itu. Cobalah Kang Mas Umar bin Hafid ini biasa-biasa saja. Jangan terlalu mendahulukan sufiahnya, syariahnya, akidahnya yang biasa-biasa Ahlussunnah wal Jamaah, enggak usah thariqah alawiyahnya. Insya Allah orang akan mengakui kealimannya, enggak hanya karena cucu palsu Nabi kita, enggak, tapi karena kealimannya, jenengan akan dihormati. Itu Kang Mas Umar bin Hafid nasihat saya. Jadi kalau misalkan saya ketemu dengan Kang Mas Umar bin Hafid ini, saya tidak akan berani memandang matanya. Nanti kalau diperok-peroi gitu, saya kalah. Tapi kalau misalkan kadung pandang-pandangan mata dengan saya, dia akan jatuh. Karena apa? Pandangan mata saya lebih tajam dan dalam ya, darinya itu. Okay. Itu karena Umar bin Hafid kan pakai kacamata ya, saya nggak pernah kacamata. Jadi pernah ngerti kan Nabi di sini. Kita terus itu. Oke, Pak Yus, Bu Senzeta, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Bu Senzeta hanya menyapa ini karena mungkin ada acara, gitu. Biasanya nulis di sini kan. Tapi Pak Pajri, Pace, Kipin spesies apa sih kok dong? Pak Buker Pujianto, ajarannya full subhat, urapat dan bid'ah. Sebenarnya ada yang tidak bid'ah, cuma minim, ya, hanya sedikit saja. Pak Buker Pujianto. Ya diantaranya kan ya nggak ilmiah lah. Kalau dibiarkan secara terus-menerus, bangsa ini nggak bisa maju. Islam di dunia, ala mereka itu nggak bisa maju, sulit berkembang. Pak Jai, mohon dijelaskan fenomena di masyarakat perihal gancet secara komprehensif Pak Yai. Terima kasih. Nah ini gancet, bahasa gancet itu bahasa apa ya? Gancet itu bahasa bahasa Nusantara lah ya. Biasanya gancet itu terjadi pada orang yang melakukan ya makan buah atau samaratul khuldi, sajaratul khuldi, tapi tidak diizinkan oleh syar'i biasanya gitu loh, sehingga jin syaitonnya itu ikut nimbrung di dalam sel-sel darahnya sehingga mengendalikan otot-otot ya vaginismusnya wanita dan membuat ketegangan pada penisnya yang pria yang akhirnya sulit dicabut ya, campur jadi satu, kadang-kadang mengalami kematiannya karena jantung ya, biasanya seperti itu. Oleh sebab itu secara ilmiah kedokteran ya itu sudah pernah dibahas, tapi saya hanya menyampaikan secara non ilmiah saja, yakni secara syariah, bahwa biasanya perilaku seperti itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebelumnya tidak berdoa dan tidak melakukan secara halalan thayyiban syar'iyan. Nggak mungkin suami istri yang halal dinikah terus gencet, itu nggak mungkin. Karena apa? Ada sejenis ketakutan dalam diri si wanitanya itu, sehingga membuat pinggangnya, pinggulnya, otot kewanitaannya itu tegang,
langsung mencengkeram sehingga nggak bisa dicabut dari lubang kewanitaan itu. Jadi itu apakah berupa azab ya? Kalau menurut dokter ya enggak, itu biasa. Tapi kenapa enggak biasa terjadi pada diri suami istri yang sah? Kenapa terjadi pada diri yang tidak sah suami istri? Ya ini kan perlu dipelajari loh ya. Kalau jawaban seperti itu ya wajar, nggak perlu dibahas itu. Kalau jenengan tanyakan, wah itu ilmiah, ini vaginismus, ini karena penis yang terlalu tengah, itu ya wajar, memang begitu. Kalau dari sudut pandangan ghairi ilmiah yang saya sampaikan ada seperti itu. Karena apa? Ada kecemasan, ketakutan, rasa bersalah dan dosa yang mengakibatkan darah di sekujur tubuh wanitanya itu mengalirnya itu tidak normal, dan di dalam darah itu disusupi oleh syaitan sehingga syaitan itu turut serta menikmati hasil dari persetubuhan. Apakah ketika dua insan manusia melakukan persenggamaan jin ikut nimbrung di dalamnya? Bisa kalau tidak berdoa Allahumma jannibna wa jannibis syaitona ma rozaktana, tidak melakukan itu nggih. Misalkan melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, misalkan di kamar mandi atau di tempat mana, atau diperlihatkan, dipertontonkan kepada orang lainnya, berarti jin setan ikut nimbrung di dalamnya. Akan ada genetika sedikit sekali nanti yang berpengaruh terhadap mental anaknya. Biasanya seperti itu. Jadi jin itu tidak bisa menyetubuhi dan mengeluarkan ovum dan sperma, tetapi bisa masuk ke dalam diri manusia. Kalau ada gondoruo ya yang menyerupai seorang pria suaminya, itu tidak bisa mengeluarkan cairan sperma, hanya bisa memproduksi bagian daripada ovumnya si wanita. Lalu dari si wanita itu masih ada sisa genetika yang akhirnya memiliki anak yang sifatnya seperti genderuwo itu. Misalkan di Banyuwangi itu kan ada wagini namanya ya. Itu bentuknya kan seperti genderuwo itu ya. Terus termasuk diantaranya mohon maaf, ada yang memiliki kelainan genetik ya seperti Down syndrome, seperti itu lah. Itu jadi diantara bagian daripada siksaan ya, termasuk gancet itu Pak C. Jadi Pak C ini aneh-aneh. Biasanya usul LDI lagi ada gancet juga. Ya saya menerangkan yang tidak pernah diterangkan oleh lainnya Pak C. Jadi begitu supaya komprehensif. Terima kasih sama-sama. Pak Hardani alhamdulillah. Pak Karsono bin Yati, saat menjadi imam sholat, bacaan surat Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim, begitu juga surat Al-Ikhlas lam yalid walam yulad, kedengarannya matur nuwun Pak Yai lho piye. Pak Karsono bin Yati piye maksudnya? Saat menjadi imam sholat, bacaan surat Al-Fatihahnya siratal ladzina an'amta alaihim, begitu juga surat Al-Ikhlasnya walam yalid walam yulad, kedengarannya matur nuwun Pak Kiai piye. Pak Karsono ya mungkin nulisnya kesusu, tergesa-gesa sehingga nggak sesuai dengan tujuannya. Kemungkinan ya kalau bisa dalam setiap sholat fardu yang singkat waktunya ataupun sunat 2 rakaat yang pertama itu baik membaca rakaat yang pertama habis suratul Fatihah membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Karena barang siapa membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan sampai selesai itu sama dengan membaca 1/4 khataman Al-Qur'an. Terus di dalam rakaat yang kedua setelah membaca suratul Fatihah membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kali membaca surat Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan 1/3 Al-Qur'an. Lah manfaat seperti ini ya itu akhirnya dicuri oleh Habaib Alawi. Ada Habaib Alawi 1 rakaat bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Percaya dengan? Karena apa? Habaib Alawi itu bisa molor mungkretkan waktu. Bisa seperti teorinya Isaac Newton hukum relativitas ruang dan waktu. Jadi 30 juz 1 rakaat itu. Bukan, itu aslinya khatam Al-Quran saya bisa. Ya, ketika saya habis sholat, habis membaca Fatihah dalam setiap rakaat
ya saya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, sama dengan khatam Al-Quran 1 kali, berarti kalau 2 rakaat 2 kali khataman Al-Quran. Ini taktiknya Sayyidina Ali ketika mau melamar Sayyidah Fatimah Zahra ini, karena alimnya beliau. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Ya tidak pas podo ya enggak, sama dengan telur onta, telur buaya, telur angsa, telur bebek sama telur ayam kampung beda. Bentuknya telur sama, tetapi kualitasnya beda gitu. Pakar sono binyati wahyu begedel bagus itu jangan biarkan Yahudi tarim. Mak Narso Eking di Juandal, Masya Allah masih banyak tulisan panjenengan. Pak Nur dulu sebelum dipencingi Pak Fikri Patama, cuma sayang warga NU khususnya masih banyak yang belum menyadarinya Pak John West kecipratan dana haji mungkin. Nggih. Tidak terasa inilah yang namanya hukum relativitas ruang dan waktu. Menurut saya baru 30 menit, menurut panjenengan sudah 1,5 jam. Nah, ini namanya hukum relativitas ruang dan waktu karena kita berada di suasana surgawi, raudhah, termasuk majlisul zikri, majlisul ilmi seperti ini. Kesimpulan daripada pengajian malam hari ini adalah bahwa makam kakek Habib Umar bin Hafid di Pasuruan dirobohkan oleh kawan-kawan yang ada di sana, bukan kakek dari jalur ayah tapi dari jalur ibunya, itu kalau benar, yakni namanya Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar Soleh Al-Hadar ini, Habib Ahmad bin Soleh Al-Hadar memiliki anak perempuan yang bernama Hababah Aisyah memiliki anak yang bernama Hababah Zahra ya, memiliki anak yang bernama Habib Umar bin Hafid ini katanya. Ini kan nggak bener, masih simpang siur datanya. Lah ini sudah kadung ngerobok. Ini bukti bahwa 1 Oktober 2025 ini sebagai momentum Hari Kesaktian Pancasila dan kesaktian umat Islam Indonesia mampu merobohkan secara bersama-sama ya hegemoni kekuasaan kasta di makam Serambi Winongan Pasuruan Jawa Timur sana. Ya sini ya, tanah Jawa Timur Surabaya. Ini sudah rata supaya sama-sama. Begitu juga saya mohon Kiai Musa, Pak Kiai Soleh yang ada di sampingnya juga jangan dibangun seperti ini nanti. Lah sama saja lah nanti, ya kan? Ini dirobohkan terus ganti bangun lagi, cukup nggak? Sama-sama. Pak Yai Son Haji, anggota DPRD Kota Pasuruan, ayo bareng-bareng. Pak Yai Huda, Gus Suadi, KRT Fakih Wiradi Ningrat, ayo. Tetap ini sama-sama. Di kuburan itu tidak ada kasta-kasta. Sudah, kalau sudah disepakati makam umum, ayo podo kabeh derajatnya. Ya, jadi kalau ini masih tetap mau diziarahi, ya silakan terbuka saja. Dulu pertamanya juga hanya tiang-tiang dan ada tutup di atasnya sederhana. Kata lurah yang 3 periode menjabat di sana. Ini tolong Kang Mas Umar bin Hafid nanti kalau tanggal 20 jadi ke Solo, mampir ke sini, jangan mampir ke sini, sudah nggak ada makam leluhurmu. Ya. Jangan macam-macam. Orang Pasuruan itu kalau sudah ngalih, ngamuk, ya. Tunggu tanggal mainnya di Tuban, tunggu tanggal mainnya di Peloso, Kudus, Jati sana. Demikian, mohon dimaafkan jika ada kata yang kurang berkenan. Jika ada yang cocok, monggo diamalkan ya. Kalau ada yang masih belum paham, ayo kita pahamkan ya, kita pelajari bersama. Kita mempunyai prinsip bersama, belajar dan ngaji bersama. Tanpa ada yang lebih atas, lebih tinggi ilmunya, sama-sama saling memberi dan menerima dan saling menasihati. Watawasau bil haq watawasau bis sabri. Semoga kita semua insan yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih
Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.